Saudara, kita sedang menuju ke perawatan orang-orang yang dalam gangguan sakit jiwa ya. Oke. Kasih yang sempurna darimu, bukan dari dalamku, oleh kasih karunia-Mu, Kau berikan aku layakanku dapat memanggilmu, dan Kau tidak cinta. Aku mencarimu mendapatkan hidupku, dan Kau bukakan mata-mataku, mata yang besar. Akan Kau biarkan aku melangkah hanya setia. Kau selalu ada hatiku, Bapa yang pertama. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada hatiku, Bapa yang pertama. Bapa yang masuki dalamnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Aku harus harinya bukan suka sakit dimasuki dalamnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya
Perkenalkan, saya mahasiswa aktif Kebun Jati Bandung yang saat ini di PKL di perkumpulan Aita Anugrah. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang betapa besar kasih anugerah Tuhan kepada saya. Saya pertama merantau ke Bandung, Tanah Jawa dari 2019. Waktu itu saya bekerja di bandara sebagai marketing bandara. Waktu itu saya juga dulunya suka mabuk, suka ya buat hal-hal yang benar. Dari 2019 ke 2022 masih di dalam dunia hitam, masih mabuk. Sebelum masuk ke 2023, saya pas malam Sabtu, saya mimpi Tuhan hadir dalam mimpi saya. Tuhan panggil saya dan bilang, apa yang engkau lakukan setiap engkau di sini dalam dunia. Jadi saya terdiam, saya cuma bisa menangis saja. Dan Tuhan bilang, engkau harus rubah kelakuanmu. Jangan terlalu ikut dunia gelap. Pilihlah jalan yang baik. Dan dari situ saya bangun. Dan memang penyertaan Tuhan itu saya rasakan sampai saat ini. Tentu saya bisa melepas semua hal-hal yang tidak baik. Dan saya bisa hidup dengan tenang, damai gitu karena penyertaan Tuhan sampai saat ini. Yang saya minta dari teman-teman, mau hal apa sekecil pun itu kita jangan lupa dengan Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia cuma sementara. Dan saya minta buat teman-teman dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, marilah kita mengikuti ajaran Tuhan, hidup dengan baik, dan kita banyak-banyak berdoa. Karena kita tidak tahu ke depannya ada hal yang baik atau hal yang tidak baik, itu kan kita tidak tahu tentang hari esok. Dan untuk semua, ya kita hidup dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Ya puji Tuhan ya, memang Tuhan selalu menyertai kita anak. Bagi kita semua, terutama Ibu Maria dengan tim yang bernama Pasukan Akhir Zaman. Pas Agape. Pasukan Akhir Zaman. Saya mengikuti yang mengikuti dan menonton video pertama di sini agak banyak tuh. Ya, karena di-share dan saya selalu buka. Ya. Dan puji Tuhan pada hari ini Ibu Maria bisa hadir bersama dengan Ibu Esther dan Bapak Frans, juga Bapak Ahok, juga putranya Pak Joko Widodo, seorang tentara tetapi berhati hamba. Ada saudara ini tadi siapa namanya? Sebelah Frans?
Randy. Oke, Ibu Piki. Ya, makasih ya. Tuhan memberkati. Ibu Sri ini paling jauh, iya, tapi ketemunya di sini, nggak pernah di rumah saya. Nah, ya, padahal rumahnya di belakang rumah saya. Nah, begitu. Jadi paling jauh dia. Nah, jadi ketemu di Panci. Ada yang saya mau saksikan. Banyak, tapi kali ini 2 aja. Beberapa bulan yang lalu saya sudah masuk kategori putus harapan sehingga, tapi saya sudah mencoba semua apa yang saya punya, termasuk kemampuan dan fisik saya. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan saya nggak bisa menjalankan panti dan membina. Akhirnya saya memutuskan, sekalipun berseberangan dengan istri, saya jual panti. Saya jual dengan satu harga, yaitu 1M 60 juta, seluas 280 meter, kadarnya kondisinya seperti ini. Lalu datanglah si pembelinya, dan pembeli itu saya juga tidak menjual sembarangan. Saya juga di tengah-tengah ketidakpastian saya, fisik saya terutama. Saya harus mencari satu visi supaya kelak saya tidak salah di hadapan Tuhan. Uang itu besok pun habis. Ya, tapi sarana dan prasarana ini sampai kiamat ini nggak akan pernah habis. Begitu. Anak binaan semua saya kembalikan sebagian, dan termasuk yang menjaga juga saya suruh mengontrak Bapak Bonai. Iya, karena saya sudah tidak mampu. Karena mereka ini juga nggak semua bayar, ya. Dan beras mahal. Jadi puji Tuhan hari ini ada beras. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Tapi pada akhirnya saya membatalkan penjualan itu. Ya, saya membatalkan itu. Ya, begitu kuat Tuhan menasihati dan menegur saya. Jangan. Melalui siapa? Melalui para pendeta, termasuk yang beli itu, termasuk yang mau beli itu. Jangan Pak Pendeta, jangan. Ya sudah, saya nurut. Nah, udah itu satu kesaksian. Jadi akhirnya tidak jadi dijual panti saya. Nah, selesai di situ. Tapi penghiburan yang Tuhan beri ada gitu, tambah sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Sekalipun memang 2 minggu ini fisik batuk, pilek, demam, ya. Dan saya memutuskan sejak saya tidak mau jual panti itu, saya bilang sama istri saya tinggal di panti. Jadi hampir jalan 3 bulan saya sudah di panti. Ya, hari-hari ya saya di sini bersama mereka. Ya, puji Tuhan. Itu yang kesaksian. Yang kedua, serumit apapun, kalau itu sudah milik kita, jangan takut. Pasti Tuhan kabulkan buat kita. Contohnya, saya ada yang nelpon, seorang bapak dan ibu suami istri. Pak Pendeta, Bapak jangan pikir apa-apa.
Yang penting Bapak izinkan kami mau pagar rumah Bapak yang di Ciberem. Saya bilang jangan. Dah, dia mungkin ya namanya mau memberi, berbuat baik, gak diterima, pasti kan ada juga sangat nyangkut, tapi tidak masuk di hati mungkin. 2 minggu kemudian dia nelpon lagi, Pak Pendeta, saya mau suruh orang ini ke rumah Bapak untuk ngelas pagar. Saya bilang, jangan Bu, jangan, udah aja. Nanti aja, udah 2. Terakhir yang ketiga kemarin, Ibu Eka, kemarin. Nah, saya masih tidur jam 8 pagi. Dia telepon, saya nggak dengar karena batuk nih, ya, susah tidur, ya. Akhirnya saya buka HP, ada yang manggil. Saya terus, Pak Pendeta, itu orang udah di depan rumah Pak Pendeta, udah mau dibilang apa lagi, orang udah yang ngerjakan pagar saya udah di depan rumah saya, ya itu yang ketiga. Jadi akhirnya saya bilang, ya sudah Bu, terima kasih. Nah ini lagi sedang dikerjakan. Itulah mungkin penghiburan Tuhan diberikan kepada saya. Jadi serumit apapun maksud saya itu, kalau udah Tuhan izinkan kepada kita, berkat kepada kita, nggak akan kemana-mana gitu maksud saya. Ya, jadi puji Tuhan, demikian kisah saya. Tuhan memberkati. Amin. Tapi begini, hari-hari ini kita harus fokus sama Tuhan. Amin. Terutama keluarga. Saya sedih lihat hari-hari ini orang percaya tidak bertemu dengan Tuhan. Ini penting. Ya, tadi Bapak bilang masalah buka mata, bangun tidur udah masalah. Tapi apakah ada ucapan syukur? Ini hari-hari ini saya lagi gembleng anak saya itu yang kecil itu. Ada waktu kita kubu doa di keluarga. Karena sebentar lepas, Bu, internet dia pakai, Bu. Waduh, saya lihat belajarnya kapan internet terus. Terus saya coba untuk ngelirik ekspresi penyembahan di gereja. Ada tangannya ini. Tapi indikator, salah satu indikator orang bertemu Tuhan. Katanya Tuhan kita hebat. Tunjukkan Tuhan hebat. Katanya Islam itu indah. Wih, Kristen lebih indah, bro. Tuhan masalahnya begini. Wahyu 3 ayat 20. Tuhan mengetuk. Tok, tok, tok. Saya lagi ilustrasikan begini ya. Boleh ya ke atas ya. Tuhan itu sedang ketuk pintu hati. Sorry ini biar. Assalamualaikum gitu kan. Itu salam gitu kan. Tuhan punya kehendak bebas. Tuhan nggak bisa paksa orang untuk percaya atau bertobat. Tugas Tuhan cuma ngetuk pintu. Nah pada saat tadi Bapak, apa nih? Leh sama Leh? Sandi ya, Leh Sandi ini sedang mabuk sedang apa gitu. Diketuk, ada hati kecil. Ada orang yang buka pintu lebar begini. Ada orang yang buka pintu segini. Tidak bisa menikmati Tuhan. Tuhan ingin Tuhan buka masuk, makan bersama, makan malam. Wih keren. Makan malam. Itu temukan Tuhan. Saya lagi cari ini Tuhan. Temukan Tuhan gitu loh. Ini damai dan sukacita yang Tuhan tawarkan. Filipi itu 4 ayat 7 ya. Damai sejahtera melebihi akal. Bapak paham betul Pak. Kita akan cari solusi gimana nanti. Ya emang butuh biaya ya. Kita nggak lepas dari ini. Tapi itu Pak. Ini Bapak punya seperti ini aset loh Pak. Tuhan percayakan ini Bapak harus bertahan. Ya kita akan gimana pas AGP untuk dukung support. Untuk berdoa juga mungkin. Untuk berlangsungnya. Karena ini semua akan kita tinggal Pak. Tinggal tunggu waktu. Mungkin Bapak dulu atau saya duluan. Gak tahu loh ini bener loh. Yang jadi masalah. Iya betul ya. Damai sejahtera sukacita melebihi akal. Akal kita tuh gak bisa jabarkan. Di sini apa enaknya? Mungkin Mbak Vicky ya. Atau siapa yang pernah jalan-jalan ke Paris. Pernah melihat atau makanan yang indah. Gunung yang luar biasa. Itu gak ada kukunya Tuhan.
Karena damai sejahtera, sukacita melebihi akal. Ini harus cerdas loh. Ini gak gampang loh ini. Aku mikir apa ya damai sejahtera sukacita ini melebihi akal. Wah ini tinggi loh. Tuhan itu luar biasa banget, tinggi banget. Makanya fokus ke Tuhan. Apa yang bisa kita, masalahnya begini. Tuhan kenal kita, dia maha tahu Vicky gimana, saya gimana, Yordan gimana, Bu Esther gimana, Bu Maria, Pak Fran gimana, tahu persis. Yang jadi masalah, kita tahu Tuhan nggak? Kita mengenal, kalau tahu oke. Tahu Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus dasar, Tuhan Yesus wah luar biasa. Tapi mengenal Tuhan, ini sebuah proses, sebuah perjalanan hidup. Saya sering ngomong sama istri, Mah, mengapa ada ini terus berpikir Pak, karena kalau mengerti Tuhan harus pakai akal. Kenapa? Matius 22, 37, 38. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi pakai akal, pikiran begitu ya. Saya juga sering pakai logot itu yang di Elia Meron itu. Saya pelajari itu. Ini untuk memahami Tritunggal itu butuh IQ tinggi. Buset deh. Ini kayaknya harus tinggi saya nih. Berdoa terus Tuhan bisa mengerti gini loh. Karena gimana ya? Itulah Tuhan kita gitu loh. Kembali tadi ya, Tuhan ingin kita masuk ke sana, ke dalam, ke pintu dia makan bersama. Seperti orang Israel dia makan. Nah, saya lagi berpikir dari hari ini, mengapa Tuhan ciptakan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tuhan ingin kita dewasa secara rohani. Kata saya gitu, maksudnya gimana Mah? Gini loh Pak, kalau kita ngajar sama anak-anak yang kecil, nggak nyambung, susah. Tuhan ingin kita dewasa. Dewasa tuh mengerti Tuhan, mengenal Tuhan. Asik ngobrolnya sama Tuhan. Maka bisa jadi loh ya, tanda kutip ini bukan frame atau bukan dogma atau doktrin. Dia ciptakan pohon pengetahuan yang baik yang buruk. Ada pertanyaan, ciptakan pohon pengetahuan yang baik buruk, jadi dosa. Tuhan tahu nggak dia dosa? Tuhan tahu nggak nanti kita jatuh dalam dosa, kita akan kesulitan untuk Tuhan menciptakan firman-Nya menjadi manusia, dia tolong begitu. Itu sebuah rencana Tuhan yang misteri, yang indah gitu. Asik juga sama Tuhan ini ya. Ternyata dia pengen kita tuh dewasa secara rohani. Mungkin melalui dosa. Atau mungkin melalui kejatuhan dalam dosa. Lah kan gak nyambung Pak. Bim salah bim malah kedabra. Dia tuh sopan banget. Tuhan tuh sopan banget. Dia ketuk pintu. Semua tergantung kita. Ada yang membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk Tuhan. Mengaku Tuhan Juru Selamat. Kau hidup. Kau mengundang saya. Dan makan malam bersama. Itu tiap hari dibangun. Makanya saya lagi hari-hari ini anak saya kumpul juga. Karena mulai jam 1 sih saya lulus. Aku pengennya tadi jam 9 atau jam 8. Saya ajak sini semua. Yang pelaut, yang di tangkupan perahu ke sini semua biar tahu gitu loh. Dia juga punya hati untuk menyupport. Ayo cari berkat. Kejar dunia. Tapi ingat, yang terutama saya bilang begitu, yang terutama kamu harus takut akan Tuhan. Terutama itu alami Tuhan, kenali Tuhan, gali terus, cari terus, minta hikmat marifat. Pada saat buka hati pagi bangun tidur. Kalau di Pasar Game ya ada baca firman. Saya ke pondal-pondal gitu. Tapi saya tetap ngikutin satu pasal. Tapi buat saya bukan kuantitas, tapi kualitas. Karena ini bicara firman Tuhan itu bicara kualitas. Karena ada firmannya Bang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya apa? Kualitas. Aku mikir, oh iya ya, berarti bukan banyaknya Pak. Banyak orang percaya banyak. Tapi apakah Tuhan mengenal kita? Matius 7 udah 1, Tuhan melakukan mujizat. Aku belum ada mujizat. Terus apa lagi? Mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan, nyala engkau pembuat kejahatan. Aku gak kenal kue loh. Itu menyakitkan buat saya. Artinya apa? Ya, kemana disaksi tadi? Ya ini kesaksian, ayo membangun. Cari Tuhan, ketuk Tuhan, minta Tuhan, alami Tuhan. Itu sebuah proses. Karena itu yang kekal Pak. Kadang-kadang saya berpikir ini liar, pikiran saya itu liar. Apa bedanya manusia dengan hewan? Iya loh. Hewan tuh dipotong aja selesai.
Kalau dikasih pikiran, protes dia. Oh, sapi protes, dipotong. Ayam protes, telur diambil lagi. Kita tuh nggak punya sebut ada jiwa, tubuh, dan roh. Basic dasar kita 3. Nah, iya, tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini bergejolak, cari ke pemiliknya. Ada yang ke wihara, ada yang ke Jumatan, ada yang ke Minggu. Tapi ketemu nggak pemiliknya? Tapi jiwa ini yang dihakimi. Nah, itu bedanya. Ada perasaan. Itu jiwa itu mengerikan sekali. Nah, inilah kita bertanggung jawab terhadap jiwa tadi. Pada saat kita hidup di sini, untuk apa? Ada goal, ada tujuan. Bapak tadi bilang visi dan misi untuk mereka, membentuk mereka menjadi dewasa dalam Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam Tuhan, menyembah dengan hati. Jangan sampai bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Ini bahaya banget. Tuhan nggak lihat fisik, Tuhan nggak lihat background kita, tapi kita lihat hati. Tuhan sedang mencari hati-hati yang menyembah, yang apa? Menyembah dalam roh kebenaran. Ini nggak gampang loh. Aku lagi mikir menyembah dalam hati dalam kebenaran apa nih? Dengan hati, bukan hanya dengan mulut. Oke, mulut, gitulah. Saya rasa itu kesaksian saya, karena ini ngawur ya kesaksiannya, belang buntung karena ini sebuah gejolak. Ayo serius dalam Tuhan. Yang satu lagi Bu, yang terakhir yang dibunuh diri Pak, yang di Cimahi, Cimindi, itu orang percaya bro, anaknya pengerja bro. Jangan salah bro. Artinya apa? Dia tidak pernah mengalami Tuhan. Saya mikir, saya ngomong, dan itu kasus gimana? Apakah boleh kita bunuh diri? Dalilnya harus tahu. Boleh nggak orang Kristen bunuh diri? Dalilnya mana? Vicky boleh nggak? Nggak boleh dong. Dalilnya mana Pak? Kalau boleh nggak boleh aja. Ada nggak? Apa nggak usah jauh-jauh. Kalau nggak salah 1 Korintus 3 ayat 18-19. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan berurusan langsung dengan dia. Jadi kita nggak bisa masak kehendak Tuhan untuk maksakan kita harus mati hari ini. Nggak bisa. Betul ya? Betul. Kalau barang siapa menghancurkan bait Allah, kita adalah bait Allah. Maka menjaga bait Allah ini dengan apa? Dengan tadi tidak merokok, tidak narkoba, hidup sehat, tiap hari lari, jalan kaki. Pak mau izin Pak, tiap hari pagi lari Pak ya? Saya jarang ini. Aduh harus Pak izin Pak. Bukan apa-apa Pak. Itu bicara kalau tubuhnya sehat. Anak-anak saya mau izin Pak, mau izin anak-anak saya Pak ya. Harus dilihat mata enak, pandangannya enak. Jadi badannya bagus-bagus Pak. Karena saya bilang kamu harus push up. Ini anak itu bosan sama Bapak tuh. Saya nggak ngomong gini bukan apa-apa, bukan saya keras ya. Itu menghargai tubuh itu. Kenapa? Kasihlah Tuhan Allahmu hukum yang sama dengan itu. Sama dengan nilainya sama, mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Gimana kita mau ngasih Tuhan? Lihat lu nggak menghormati diri sendiri. Pak Fran apa sih? Pak Sandi sikat gigi nggak? Nah itu kan mengasihi diri sendiri. Jangan-jangan belum mandi di hari ini. Nah, gimana dia menghormati diri sendiri? Dia belum mandi hari ini. Itu wujud mengasihi Tuhan tuh nggak usah. Tuhan tuh mana Tuhan nggak kelihatan. Ini yang kelihatan itu Vicky ini Pak. Yang kelihatan nih Pak Sandi, Pak siapa nih? Pak Abdi. Nah ini mengasihi orang lain sesama manusia seperti diri sendiri. Pada saat Anda mengasihi diri kita, mengasihi diri ini, menghormati diri kita, itu mengasihi Tuhan. Karena hukumnya sama. Cacat pengasihan kita, kurang sempurna pengasihan kita kalau kita mengabaikan mereka. Nah, ini bukan menggurui, saya juga belum banyak kontribusi terhadap mereka. Tapi saya akan berusaha terus, Pak. Iya, oke. Saya rasa itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Salam. Iya, ya perkenalkan nama saya Frans. Ya, kita satu nama Bapak. Sama-sama dari daerah Sumatera Utara ya, Pak ya. Saya Sumatera dari suku Batak. Marga apa? Aku mau marga Silain Pak, Silain. Kalau ke Batak Karung itu sendiri ya. Kurang lebih begitu. Jadi ya apa ya? Memang benar sih kata Pak Joko, Pak apa namanya? Pak Ahok dan Pak Frans ya. Apa kesaksiannya menguatkan iman kita. Ya.
salah satu tadi kita banyak masalah, tapi kita menyerahkan diri. Apakah kita berkenan pada Tuhan? Oh ya, apa sih menjalani sebagaimana kita mengenal Tuhan ya. Jadi kita banyak bergaul sama Tuhan, mengenal Tuhan, kebaikan Tuhan. Contohnya tadi Pak Pras tadi ngomong ya, waktu dia mengatakan, wah dalam suatu titik dia pengen menjual, tempat ini ya, tempat panti ini gitu ya. Dalam saya, Tuhan ini bagaimana ya, kok sampai dijual? Apa semakin, memang sih jujur kehidupan saya juga bilang ribet banget gitu ya. Saya dalam proses keuangan rumah tangga, yaitu suami dan istri, anak ya, lagi bergumul Bapak dan Ibu ya. Maklum orang lagi hidup ya Bapak dan Ibu, pergumulannya banyak ya. Dan itu juga berat gitu ya. Menurut saya itu berat. Bahkan kita akan ya ada sesuatu rencana yang lain dari pihak istri, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi singkat cerita, Pak Frans tadi waktu saya datang ke panti ini, nggak tahu gimana hati saya ini merasakan ada kasih Tuhan Bapak. Pas seperti kata Pak Frans tadi ya, ada damai sejahteranya Allah, damai sejahtera ada di tempat ini, benar. Waktu saya datang memang aku merasakan kasih Tuhan begitu kuat ya Bapak dan Ibu di tempat ini. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang ada di panti, dan pengelola juga Pak Frans dan Ibu, dan orang-orang yang mengelola. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Berasa banget dalam hati saya, Tuhan mengasihi tempat ini. Bahkan puji Tuhannya, singkat cerita Tuhan memberi kekuatan bagi Pak Frans, bagi keluarga juga, sehingga batalah ini jual dalam 1 M lebih katanya. Wow, Tuhan, saya bilang akhirnya batal. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib Bapak dan Ibu, Tuhan yang luar biasa, sehingga penghiburan demi penghiburan, mungkin selain pagar yang diberikan kepada Pak Frans gitu ya, mungkin ada berkat-berkat yang lain Bapak dan Ibu, dan saya juga nggak tahu itu apa gitu ya. Tapi intinya adalah Tuhan berkenan atas tempat ini. Saya merasakan kuat banget dalam hati saya Bapak dan Ibu. Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya.